Hai semua, apa kabar? Semoga baik. Balik lagi nih sama gue. Siapa gue? Gue juga masih bertanya-tanya sih, gue sebenarnya siapa? Tapi kali ini video yang gue rangkai bukan akan membahas tentang eksistensialisme, tapi ini adalah vlog yang kayak vlog. Rencananya gitu sih awalnya. Jadi tanggal 26 Mei kemarin gue mutusin buat solo trip ke Jogja dan Kledung. Ini gue berangkat naik kereta Fajar Utama Solo dari stasiun Senen. Karena Fajar jadi pagi ya, hehehe. Ini ekonomi premium, jadi tempat duduknya udah enak. Nah ini gue duduk di 14C. Ternyata setelah duduk gue baru sadar banyak hal yang gue lupain. Kayak gue lupa bawa gesper, gue lupa bawa uang, tapi gue tidak lupa membawa pembatas buku. Ini dia buku yang gue baca, The Remains of the Day. Sengaja milih buku yang settingnya di pedesaan biar Luwung Gede bisa berasa Dorset. Sebelum Luwung Gede ini, sebenarnya kereta sempat berhenti dulu di Cirebon. Dan di situ tempat duduk sebelah gue yang tadinya kosong kedapetan penumpang lain. Terus karena satu dan dua hal, baca bukunya jadi kurang khusyuk. Akhirnya gue coba baca buku di sambungan kereta, tapi ternyata lumayan freak. Jadi gak jadi deh. Setelah sekitar 8 jam perjalanan, gue sampai juga nih di stasiun akhir Yogyakarta. Wih, penuh banget dan hujan terus. Ribetnya lagi, pas mesen Grab, gue bingung-bingungan sama bapak drivernya. Karena gue nggak tahu barat itu di mana. Maklum ya orang Jakarta. Dengan semangat irit menembus hujan dengan ojek, akhirnya sampai juga gue di penginapan, yaitu Snus Jogja. Gue disambut ramah oleh staf dan pemiliknya. Dan sesuai sama perkiraan gue, tempatnya asri dan menyenangkan. Dan gue banget. Kamar yang gue pesan buat 3 malam pertama ini mix dormitory dan gue dapet bunk bed yang paling bawah. Hore! Hari pertama ini gue emang rencana gak mau ke tempat yang jauh-jauh. Dan karena hujan, gak bawa duit cash, tujuan pertama pun cari ATM dan beli payung ke Malioboro Mall. Karena udah sore, gue juga sekalian makan di food courtnya, beli padang vegan. Baru pertama kali ini denger dan coba, ternyata enak juga. Dengan payung di tangan, gue pun merasa tidak akan terkalahkan dan mutusin buat jalan-jalan sedikit di sekitar Malioboro. Abis berhenti sejenak di Indomaret, gue pun langsung caps ke tujuan utama hari ini, yaitu kebun buku. Gue emang nyempetin googling buat datengin tempat jual buku second di Jogja dan ketemu tempat ini. Usut punya usut, ternyata gue udah pernah beli dari mereka lewat Tokpednya bernama Noah Buku. Jadi pas bisa ke tokonya langsung, gue senang banget sih. Kayak lucu aja rasanya. Bisa dilihat di sini koleksinya banyak banget. Ada juga nih pengarang favorit gue. Enggak deh. Ini baru favorit gue. Akhirnya setelah dapat setumpuk buku yang menarik, gue sempetin baca-baca dulu semuanya buat mutusin mau beli yang mana. Jujur bingung karena banyak banget yang bagus, gue sampai mau pulang aja sih saking bingungnya. Tapi akhirnya gue mutusin buat beli File Buddies-nya Evelyn Waugh karena udah nyari buku ini dari lama. Sedikit trivia tentang kebun buku, ternyata kata masnya ini yang punya orang Belanda. Bisa dibuktiin dari foto leluhurnya di ruang depan. Dan buku-bukunya juga datang langsung dari Belanda sana. Kalian kalau mau ngopi bisa juga loh pesen di sini. Asli deh, udah kayak bertamu ke rumah nenek sendiri. BTW pas mau balik mas Grab gue namanya Sastra Room. Pas banget gak sih? Arum abis balik dari toko buku bareng mas Sastra Room. Keren banget. Hari kedua dimulai dengan nyetrika. Yap, bener banget. Snus Jogja juga nyediain setrika yang bisa kamu pinjam. Jadi pas banget sih buat gue yang nyetrika kalau mau pakai aja. Ini gue bangun cukup pagi. Gak lama setelah gue bangun, roommate gue alarmnya ada yang nyala. Lagunya metal lagi. Bule yang sekamar sama gue keluar terus nanya gue, tahu nggak itu alarmnya siapa? Gue bilang aja, gak tahu. Padahal orangnya tidur di atas gue
dan dia ada di ruang tamu. Kelar nyetrika, gue berangkat ke halte Taman Pintar buat naik Trans Jogja menuju Prambanan. Seru banget gak sih? Ini ibarat bisa naik Transjakarta ke Kebun Raya Bogor. Rutenya juga ternyata gak begitu jauh. Gue cuma sempat transit sekali, terus dengan total sekitar sejam perjalanan, gue udah sampai di halte terakhir Prambanan. Nah, buat ke situs candinya, kita masih harus jalan kaki lagi sekitar 10 menit. Buat tiketingnya, kita bisa ambil paket buat ke candi-candi kecil lainnya di sekitar Prambanan. Tapi, berhubung gue kayaknya nggak kuat karena lagi hari pertama, jadinya gue cuma beli yang masuk Prambanan aja. Ya. Pas udah masuk, jujur sakit banget sih rahim gue. Jadinya duduk dulu deh di Grab Shelter. Pengen gabung gak sih? Sayangnya lagi pakai kaos kuning. Sebenarnya kalau lagi nggak dapet, Candi Prambanan pasti akan terlihat lebih keren sih. Kalian perhatiin nggak kalau candi Hindu itu bentuknya lancip-lancip, sementara candi Buddha bundar-bundar? Karena sakit banget perut gue, ini gue udah nggak kuat banget berdiri dan berjalan. Akhirnya gue mutusin buat duduk-duduk aja gitu di ayunan selama 2 jam. Udah berkurang sakitnya, gue pun jalan ke pintu keluar. Namun tiba-tiba gue melihat satu spot yang cantik banget, kayak doorset gitu. Jujur agak kasihan juga ya. Pas udah ngeset kamera, ada orang-orang yang malah foto-foto juga nih di tempat aku. Aduh, ya bukan punya gue sih nih tempat, tapi kesabaran hari pertama cukup tipis. Mana lama banget lagi fotonya. Sementara gue bangga banget nih bisa bikin beginian. Terus sekarang gue baru sadar, walaupun ini gue cut biar nggak kelihatan keluar lagi dari pohonnya, cuma karena pohonnya gede, gue jadi kayak cuma ngumpet aja gitu di belakangnya. Tapi enggak guys, ini gue cut terus gue panjangin scene kosongnya. Ini tuh kayak sebuah skill. Karena lapar, makan bakso dulu di pintu keluar. Ini sih posisinya cuma kayak ngejek doang di perut. Gak mau diejek, gue pun ngojek beca karena gue gak sanggup jalan. Konsep beca ini coba diterapkan di Jakarta deh, lebih enak kayaknya dari bajai. Sampai terminal, caps lagi ke tengah kota. Jujur rute sebaliknya nunggunya lama banget sih, transit di bandara. Akhirnya pas sampai di kota, gue mutusin buat datengin tempat makan dimsum rekomendasi yang Mulia Tata. Yang Mulia Tata tuh temen gue ya, dia sultan gitu, jadi kita panggilnya yang Mulia. Katanya dia ini lebih enak dari Wing Hang. Setelah gue masuk dan lihat menunya, sama banget ini kayak Wing Hang. Pas gue cobain pun, lah ini mah Wing Hang. Terus gue mikir, apa jangan-jangan Wing Hang artinya 9 naga? Sore-sore udah sampai kosan, penginapan maksud gue, ya ampun saking hominya. Males kan kemana-mana. Ya udah gue pesen aja deh ini kan. Ketika gue capek, pengen ayam geprek, bersin-bersin gimana aku bilang. Ini juga rekomendasi yang Mulia. Harganya cukup murah, tapi ya oke aja sih. Ada si Cio nih, kucing peliharaannya Snus. Pasti dia tertarik sama wangi ayam gue, terus pasif agresif sok-sok grooming duduk deket gue gitu. Tapi dia nih kalau mau dielus-elus suka jual mahal. Emang kucing semuanya
Hari ketiga diawali dengan mencari sarapan di sekitar alun-alun utara deket Snus. Gue nemu soto yang gue cari-cari selama ini. Biasanya ditaruhnya di mangkok kecil gitu, tapi kali ini dia ditaruhnya di batok kelapa guys. Lucu ya? Rasanya juga enak dan pastinya murah. Yang paling gue suka sih namanya harfiah banget. Abis kenyang, kita balik dulu ke penginapan buat siap-siap sambil moto-moto daerah sekitar. Celana pergi gue kebetulan habis, jadinya hari ini pakai celana rumah. Asli jelek banget. Karena takut lapar di perjalanan, akhirnya mutusin buat makan gudeg di jalan depan penginapan. Karena FYI guys, jalan ini kayaknya emang sentra gudeg. Gue cari yang paling rame ya tokonya si Buis ini. Enak sih, tapi mahal banget weh. Gue gak saranin sih, mungkin kalau mau makan gudeg jangan di sentra gudeg ya. Naik Trans Jogja lagi, gue jalan menuju Terminal Giwangan. Sampainya di sono banyak yang nawarin ojek buat ke Parangtritis. Harganya 50.000, tapi kemahalan sih dan kurang berpetualang gitu. Akhirnya gue tanya ada bis yang kesana nggak? Ada ternyata bis kecil yang lama banget sih ngetemnya. Berhubung semua pelancong, nggak ada yang tahu pas pertama gue tanya bis ini tarifnya berapa. Untung ada ibu-ibu pasar yang ngasih tahu tarifnya 20.000. Lumayan ya kan, beda 30.000 bisa buat makan warteg 2 kali. Walaupun bau terminal banget sih abis naik bis ini, tapi gue suka, rasanya kayak perjalanan banget. Ini dia Terminal Parangtritis. Walaupun gue udah bisa lihat garis pantai, tapi diyakinkan sama penunjuk jalan tetap lebih mantep. Panas banget asli. Gue sempet sombong gak mau beli topi pas ditawarin sama ibu-ibu penjual. Tapi lihat keadaan kayak gini, gue heat stroke sih kalau gue gak pakai. Akhirnya beli topi koboi ini. Dengan entah alasan apa sih. Karena pengen aja. Kocak gitu kan pilihan yang tidak terduga. Dan karena malu belinya di toko sebelahnya ibu yang awal tadi. Ya jadi ini keadaan pantai pada jam 1 siang ya. Nyari mati sih. Tapi orang-orang terlihat enjoy. Dan pantai kalau gak ada matahari, apa pantai namanya? Gue cukup happy sih moto-moto di sini. Dan lihat orang menikmati waktunya aja tuh udah nyenengin gak sih? Jalan-jalan-jalan, lihat ini kios foto instan. Karena gue belum pernah, akhirnya gue cobain. Harganya cuma 10.000, tapi si masnya pas mau cetak ada masalah gitu. Akhirnya gue tanya ke dia kan, kalau ke Parangkusumo jauh gak dari sini? Dia nunjuk ke sign love di kejauhan. Gue menimbang-nimbang kayaknya bisa sih jalan. Dan emang bisa sih. Tapi ternyata di pantai, benda-benda itu kelihatan lebih dekat dari aslinya. Sesampainya di sign love itu, akhirnya gue melipir sebentar buat minum kelapa. Dan setelah nanya-nanya ke si ibu, Gumuk Pasir Parangkusumo masih jauh apa enggak, katanya masih 2 km lagi. Gue tanya, ada ojek enggak? Enggak dong. Tapi tenang. Dengan semangat gotong royong, si ibu nanyain ke tetangga-tetangganya, ada nggak yang mau nganterin gue ke Gumuk Pasir? Akhirnya naik motor lah gue sama mas ini. Nah, ini dia Gumuk Pasirnya. Gue sampai di sisi yang banyak orang main ATV-nya. Jujur sih, dari tadi gue masuk sampai sini emang di pantai isinya ATV semua. Sebenarnya sisi yang gue pengen itu bukan ini. Dan kalau kita bisa lihat itu jauh banget dari titik gue sekarang. Dan jalurnya astagfirullah, kayak 3 orang majus dari timur nih gue. Dan langitnya mendung, jadi udah deh menurut gue gak pantas buat diperjuangin aja.
Jadi aja gue ke gumuk sebelah dan bertemu kaktus-kaktus yang cocok banget sama topi koboi gue. Cabut balik deh ke Parangtritis lagi dengan jalan kaki. Mau gak mau ya, gue ngelewatin pantai Widuri dan menyusuri garis pantainya sampai gue sadar kalau yang dimaksud mas foto instan itu mungkin pantai Parangkusumo yang emang letaknya deket sih dari Sign Love tadi. Tapi kalau gumuk pasirnya sih masih jauh besti. Ini dia hasil foto instan tadi. Kayaknya pas gue dateng masnya ragu gue bakal balik apa enggak. Lah juga ya hasilnya. Di perjalanan pulang gue sempetin buat beli undur-undur goreng. Ini favorit banget sih kalau ke pantai di Jawa. Tapi undur-undurnya cukup dimakan aja ya guys. Kalau kerjaan jangan diundur-undur. Pas sampai terminal Parangtritis, udah terlihat gak ada kehidupan. Tapi akhirnya ada ibu-ibu jualan yang nganterin gue ke depan rumahnya, yang juga berupa kafe buat nungguin Damri. Setelah sekian lama nunggu, akhirnya ketahuan kalau gue salah spot. Gue pun nyebrang dan gabung sama rombongan lain yang ternyata bareng sama gue dari bis Giwangan yang tadi siang. Dan zongnya adalah, ternyata gue gak usah ke Giwangan sama sekali. Ada bis Damri yang trayeknya sampai Pantai Baron, dan tebak, poolnya di Hotel Limaran yang tinggal ngeludah doang dari snus. Karena dia deket banget sama Taman Pintar. Tapi setelah seharian berpetualang menjadi musafir di padang pasir, gue gak ada tenaga sih buat balik ke snus jalan kaki. Akhirnya gue mutusin buat naik Grab yang mengejutkannya cuma 11.000. Murah banget kalau dibandingin Jakarta yang jarak terdekatnya kena 14.000. Atau 15.000 sih sekarang karena udah inflasi. Atau 17.000 malah. Menu makan malam kali ini adalah bakmi Jowo yang ternyata nggak kayak bayangan gue. Tapi tetap enak sih, namanya bakmi mau diapain juga enak. Hari keempat. Kali ini gue sarapan pecel yang cuma 12.000, udah pakai telur di depan Indomaret deket Snus. Tujuan hari ini ke Kota Gede yang ternyata deket banget dari tempat gue. Jadi gue naik Grab aja. Kata mas penginapan, kalau ke Kota Gede jangan lupa ke Oma UGM. Jadi itulah tujuan pertama gue. Pas sampai sih kayak bingung, soalnya nggak ada yang jaga. Pas gue tanya-tanya ke rumah sebelahnya, barulah keluar bapak penjaga yang memperbolehkan gue masuk. Katanya bayarnya sukarela aja. Kalau dipikir-pikir, ini kayaknya pertama kalinya gue masuk ke rumah joglo. Terus, walaupun rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa, justru di Yogyakarta tuh malah banyakan rumah bergaya kolonial. Jadi masuk sini gue cukup bahagia, walaupun barang-barangnya agak nggak keurus dan berdebu. Pas lagi asik-asiknya nge-shoot, ada si ibu yang ngajakin gue ngobrol. Cuci untuk apa itu namanya, foto-foto. Nanti sore mau dipakai untuk apa? Pre-wedding. Kalau prewed bayar bu di sini bu? 300. 300. Satu hari 300 pre-wedding. Kalau untuk pernikahan satu hari 1 juta. Pernikahan? Pernikahan resepsi. Sering nggak ini untuk resepsi di sini, untuk pre-wedding, untuk resepsi, untuk anak-anak sekolah tugas buat film pendek di sini. Sering ini. Puas narsis, kita lanjut ke gang-gang kecil dan lagi-lagi narsis. Gue juga nyempetin ke Masjid Gede Mataram yang letaknya masih di sekitar gang-gang tadi. Memasuki masjid ini lebih dalam, gue menemukan makam sultan dan kayaknya lagi ada sesuatu karena banyak peziarah juga. Gue sempat istirahat bentar ngeliatin orang prewed, terus ngobrol sama kakek penjual di situ. Katanya dia dulu supir bis akap yang gak tahu Jakbar karena dia anak Jaktim.
Yang jelas sih bukan anak Jaksel, soalnya dia nggak manggil gue bro dan nggak ada trust issue gitu buat ngajak gue ngobrol duluan. Lanjut dari situ gue ke pasar terdekat buat nyari kipo, cemilan khas kota gede yang disaranin sama mas penginapan. Tapi gue udah kesiangan sih, soalnya udah pada tutup. Setelah gue tanya-tanya, katanya ada mungkin di kios-kios depan swalayan deket situ. Pas gue sampai, ternyata pada tutup juga. Dan emang kalau udah negative thinking tuh mata kita suka buta. Padahal masih ada toko yang buka. Akhirnya gue dapet kipo juga. Ini enak banget. Jadi dia itu dari tepung ketan, terus dalamnya diisi parutan kelapa dan dipanggang. Gue biasanya gak suka jajanan pasar, tapi kali ini gue suka karena manisnya chill aja, terus seger gitu. Dari kegembiraan menemukan kipo, gue naik Grab lagi menuju Prawiro Taman yang emang agak jauh dari kota gede. Tadinya mau makan gelato di Tempo Gelato, tapi gila, rame banget. Akhirnya jalan-jalan, nemu kafe ini yang menarik sekali quote-nya. Karena masih kenyang, gue pengen nunggu sampai agak sore buat makan di daerah situ. Ministry ini ada penginapannya juga, dan mas-masnya ramah banget, gue diajakin ngobrol mulu. Emang jalan di Jogja ini gue gak pernah ngerasa sendiri sih, hehehe. Di kafe ini juga banyak banget buku. Gue bahagia banget mutusin buat masuk ke sini. Pilihan bukunya juga lumayan oke loh. Akhirnya gue mutusin buat baca Kite Runner yang harusnya gue gak usah terkejut ya. Gak cuma cantik cara ceritanya, tapi juga seru. Sayangnya gue harus berpisah sama buku ini dan jalan ke Cemara Noodle Bar. Ini juga rekomendasi yang mulia ya guys. Gue pesen Szechuan Oriental dan ini tuh rasanya ngingetin gue sama sesuatu sih. Kayak mie instan apa gitu. Atau apa ya? Micinnya mantap sih guys. Dan minumnya gue sengaja mau yang agak aneh gitu, yaitu teh telang. Gak aneh-aneh amat sih, tapi gue belum pernah coba. Terus ini warnanya ungu oranye gitu. Pasti yang punya belajar teori warna, karena mereka adalah complementary colors. Karena mendung, akhirnya gue cepet-cepet balik penginapan. Dan pas sampai, gue seneng banget. Ternyata kamar standar yang gue pesen itu emang yang gue pengenin dari awal karena ada jendela ini. Terus tadinya gue mau request kan, mau yang ini, tapi katanya gak bisa. Ternyata emang jodoh. Ini kamarnya emang gak ada AC, cuma kipas angin aja. Tapi adem sih, apalagi kalau lagi hujan gini. Jadi pengen bikin kopi, padahal gak bisa minum kopi. Tuh, ketahuan kan kebanyakan naro bubuknya. Hahaha. Akhirnya hari kelima juga. Ini malam terakhir gue di Jogja. Jadi gue mau ngasih lihat sedikit kayak apa sih snus Jogja yang gue inepin ini. Pertama-tama kamar idaman gue dulu ya, di pinggir jendela ini. Gue pesennya kamar double bed non AC with windows. Berasa rumah banget sih. Gue jadi pengen deh punya rumah gaya kolonial gini. Kenapa orang bule lebih tahu caranya bikin rumah di negara ini ketimbang kita sendiri? Kayak dia tahu caranya bikin rumah yang adem dengan langitnya yang tinggi, terus ubinnya yang dingin, atapnya juga menjorok jauh ke depan dari dindingnya, jadi dindingnya nggak langsung kena sinar matahari. Terus kalau kalian ke belakang, kalian bisa nemuin sebuah taman yang asyik banget dengan tempat duduk yang bisa buat apa? Baca dong, karena aku cewek introvert banget. Puas duduk-duduk sok cantik, akhirnya aku jalan menuju keraton dan taman sari yang bisa dicapai dengan jalan kaki. Pas lewat deket alun-alun utara, aku lihat ada tempat belajar aksara Jawa. Keren ya?
Gue lanjut jalan ngelewatin daerah keraton yang ditutup. Karena apa ya? Gue lupa deh. Kalau nggak salah gara-gara itu hari Senin. Jadi keraton ini kayak museum sih hitungannya. Akhirnya ya udah, langsung jalan aja ke arah Taman Sari. Terus kan gue ngelewatin pasar. Ada bapak-bapak bis deket pohon beringin yang bilang bisa masuk lewat pasar. Gue balik lagi deh masuk pasar. Ternyata dia sesat. Ketemu bapak-bapak di belakang pasar yang bilang kalau aksesnya udah ditutup dan jalan yang mau gue lewatin tadi udah bener. Pokoknya percaya aja sama marka jalan ya guys ya. Nah ini dia Taman Sari. Masuknya murah banget, cuma goceng. Ini dulu tempat pemandian bangsawan-bangsawan. Di tengah matahari global warming, airnya terlihat wow, aku ingin mandi juga. Kalian bisa juga sewa guide buat dapat semua informasi sejarah tempat ini. Atau kalian bisa juga ngadem di belakang orang yang sewa guide buat nguping kayak gue. Biasanya ada pasti tentunya dischedulkan, dijadwalkan khusus pasti ada tentunya. Gitu. Intinya Sultan Hamengkubuwono itu dulu istrinya banyak biar damai. Karena kalau putri bangsawan daerah situ nikah sama dia, si putri dan wilayahnya bakal terikat sama kesultanan. Kayak Game of Thrones deh guys. Semua monarki gitu kayaknya ya. Terus ini tuh dulu sistem pengairannya lebih kompleks. Bisa mengalir ke suatu tempat, tapi sekarang salurannya udah ditutup. Jadi kayak kolam aja. Karena udah kepanasan banget, gue gak tahan pengen kongko di coffee shop dan ketemu AC. Tapi deket situ gak ada yang oke. Akhirnya lagi-lagi gue mengingat rekomendasi yang mulia. Dan akhirnya caps ke satu lokasi. Gue jujur shock sih sama baristanya. Kayak wow, cool sekali stylenya. Di Jakarta tidak ada yang begini. Gue jadi ngerasa underdress, cuma pakai kaos sama celana pendek doang. Mana lagunya ya, gue tahu semua lagi. Gue jadi gak mudeng. Apa emang file badis ini susah dipahami aja ya buat gue. Gue mulai mikir-mikir apa balik ke kebun buku aja ya buat beli buku lain. Soalnya gue harus punya bacaan lain di sisa liburan gue. Sambil mikir gue jalan kaki melipir ke warung Cak Koting yang katanya Abai, teman kantor gue. Enak banget. Gue pesen nasi bebek dan ya enak sih. Tapi menurut gue ini overpriced. Setelah galau muter-muter, masuk keluar, gue ujung-ujungnya beli Clara and the Sun di Periplus Malioboro Mall. Ya udahlah ya, Kazuo Ishiguro udah terbukti gitu kan setelah gue kelar baca The Remains of the Day. Malamnya setelah balik penginapan, gue tanya sama mbaknya. Gue cobain angkringan dekat Snus yang ternyata gak semurah yang gue sangka. Gue salah strategi kayaknya sih. Untung makanannya enak. Inilah akhir dari part pertama. Akhirnya kelar ngedit juga setelah setahun. Next part gue akan cerita tentang pengalaman gue solo trip ke Kledung. Semoga gue masih inget ya. See you.